Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا من القرآن وادخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم. Ya Allah, bimbinglah kami dalam berusaha memahami pesan-pesan-Mu di dalam Al-Quran, dan berilah kami kesungguhan hati untuk selalu melaksanakan dan menerapkan ajaran-Mu pada saat kami beribadah maupun pada saat kami berperilaku sehari-hari. Teguhkanlah dan mantapkanlah iman di hati kami sepanjang masa, sehingga kapanpun Engkau memanggil kami akan mengakhiri hidup kami dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan Rawamangun maupun yang mengikuti pengajian kita ini di tempat masing-masing melalui Zoom. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Humazah. Intinya surat Al-Humazah ini membahas tentang orang yang mengandalkan hidupnya pada harta. Mereka menganggap bisa bertahan hidup kalau mereka memiliki harta, memiliki cadangan logistik, sehingga mereka senang mengumpulkan harta untuk cadangan konsumsi mereka di waktu-waktu yang akan datang. Karena mereka cenderung untuk mengumpulkan harta ini, lalu mereka pelan-pelan mencintai harta. Saking mencintai harta, mereka lupa kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan menjamin kehidupan mereka, dan akan minta pertanggungjawaban atas kehidupan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Di ayat-ayat pertama yang nomor 1 dan ketiga sudah kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Lalu pada ayat berikutnya Allah memperingatkan supaya kita semua umat manusia tidak demikian, tidak mengandalkan hidup pada harta, karena mengandalkan hidup pada harta itu termasuk musyrik. Kita harus mengesahkan Allah dari dua sisi. Secara tauhid, ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah artinya kita mengabdi, menyembah, melakukan apapun hanya karena Allah. Hanya karena Allah itu artinya karena kita diperintah Allah dan untuk mencari ridha Allah. Kita mesti melakukan itu. Kalau tidak demikian, maka berarti orang itu tidak mengesahkan Allah dari segi uluhiyah. Dan rububiyah artinya kita mengandalkan hidup ini kepada Allah semata. Allah lah
tempat bergantung. Allahus Samad. Ya, jadi Allahu Ahad, Allahus Samad harus kita terapkan, dan ajaran itu juga disebutkan di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami mengabdi, artinya apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Artinya kita mengandalkan hidup kita, mengandalkan rezeki kita, mengandalkan kesehatan kita, semua kepada Allah. Kalau kita mengandalkan semuanya kepada Allah, Allah menciptakan segala sesuatu itu menggunakan sistem, maka kita harus mengikuti sistem yang diterapkan oleh Allah. Saya kasih contoh, Allah menerapkan sistem keseimbangan di alam raya. Maka kita harus menyeimbangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Menyeimbangkan termasuk dalam makan. Makan itu mesti seimbang, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Kalau kita ingin sehat, kita mesti menjaga keseimbangan itu. Begitu pula ketika kita memperlakukan diri kita sendiri, diri kita ini ada badan, jasad yang berupa materi, dan ada roh yang tidak materi. Dua-duanya harus kita rawat. Kebanyakan orang hanya merawat yang materi, karena materi itu butuh makanan, butuh sandang, butuh tempat, butuh kendaraan. Maka kalau orang terlalu menekankan pada kebutuhan jasad, akhirnya tidak seimbang. Kita mesti menyeimbangkan diri dengan memenuhi kebutuhan rohani. Rohani butuh makan. Makan apa yang paling cocok adalah petunjuk ke jalan yang benar. Sehingga Allah menyebut Al-Quran itu ruh. Kita punya ruh, Al-Quran itu juga ruh. Maka kalau kita ingin menenteramkan hati kita, memberi konsumsi kepada ruh kita, kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya. Allah memperingatkan kalau kita hanya berat sebelah, dalam hal ini memenuhi kebutuhan badan yang materialistik, maka jadinya humazah, lumazah. Allah memperingatkan, kalla layumbadanna fil hutamah. Orang yang mengandalkan hidupnya pada harta akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Layum badanna, sungguh dia akan dilemparkan fil hutamah, di neraka hutamah. Nanti kita bahas kok dikatakan dilempar. Apakah orang-orang yang masuk neraka itu dilempar atau mereka datang sendiri? Kita nanti kutip ayat-ayat yang menunjukkan itu. Wa ma adraka mal hutamah. Apa yang membuat kamu tahu? Atau tahukah kamu apa yang disebut al-hutamah? Allah bertanya, apa hutamah itu dalam rangka menarik perhatian kita supaya kita, oh iya, apa ya? Nah, ini sekaligus penting bagi kita membangun curiosity, membangun keingintahuan. Keingintahuan tentang fakta-fakta yang ada sehingga kita bisa menghadapinya dengan baik. Diterangkan oleh Allah, narul muqadah. Hutamah adalah api yang disediakan dan dinyalakan. Al-muqadah artinya dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang panasnya dari api itu sampai membakar ke hati. Panasnya api neraka yang kecil saja itu ketika diinjak panasnya bisa sampai ke hati. Kita sementara membahas ayat keempat sampai ke-7 dulu.
Kalau itu sudah selesai, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Tadi dikatakan layum badanna, akan dilemparkan. Bagaimana dengan ayat yang katanya itu mereka akan berbarengan digiring menuju ke neraka? Memang ada calon penghuni neraka yang digiring karena mereka masih bisa berjalan, dan ada yang tidak bisa berjalan lagi, maka mereka dilempar oleh malaikat. Ada pertanyaan, afamay yahdi sawiyan ala afamay yahdi afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi maaf amay afamay yamshi mohon maaf. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan sambil terungkup mukanya di tanah itu lebih mendapatkan petunjuk dibanding orang yang berjalan tegap? Jadi orang yang menuju ke surga berjalannya tegap, orang yang menuju surga, menuju neraka, ada yang merangkak, ada yang tertelungkup-telungkup berjalan. Karena panasnya di padang mahsyar. Oleh karena itu, ada di antara mereka yang tidak sanggup berjalan lagi, lalu dilemparkan. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang ingkar dan keras kepala. Kafar artinya mengingkari, kafir. Kafir artinya menutup diri terhadap kebenaran. Anid, keras kepala. Justru mereka menantang-nantang. Manna'id lil khair, kalau mereka dianjurkan untuk melakukan kebaikan, mereka menolak. Mu'tadim murib, mereka suka melampaui batas dan mereka hidupnya ragu-ragu. Jadi kita harus membangun keyakinan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah satu, yang maha kuasa, yang maha adil dan sebagainya, dan kita tunduk kepadanya. Jangan kita menentang, apalagi menantang. Dan kalau kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan, kita mesti ngikut. Nah, orang yang tidak mau ikut taat kepada Allah, mereka akan dilempar ke neraka jahanam. Ada juga di antara orang-orang calon penghuni neraka itu digiring karena mereka masih bisa berjalan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Az-Zumar. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لكم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق الكلمة العذاب على الكافرين. Dan digiringlah orang-orang yang kafir, yang tidak mau percaya kepada Allah, ke neraka jahanam zumara, secara berbondong-bondong. Jadi baik calon penghuni neraka maupun calon penghuni surga, mereka akan digiring berbondong-bondong karena banyaknya umat manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Begitu banyaknya, maka bukan satu-satu tetapi berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, setelah mereka tiba di neraka, futihat abwabuha, maka dibukalah pintunya. Ini bagi yang
tertarik dalam bahasa Arab, di surat Az-Zumar ada kata digiringlah orang kafir ke neraka jahanam, dan nanti di ayat berikutnya orang-orang yang bertakwa akan digiring ke surga. Untuk mereka yang digiring ke neraka, hatta idza ja'uha futihat. Coba perhatikan kalimatnya, hatta idza ja'uha futihat. Sehingga ketika mereka itu tiba di neraka, maka dibukalah. Berarti neraka itu ditutup pintunya. Setelah mereka tiba di depan pintu, baru pintunya dibuka. Itu pun mereka ditanya dulu. Ditanya oleh penjaga neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Penjaganya bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Bukankah telah datang kepada kalian itu utusan-utusan dari Allah yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memberikan kalian peringatan tentang hari pertemuan kalian ini. Hari pertemuan di padang mahsyar. Sebelum masuk, begitu datang pintu tertutup, sebelum masuk mereka ditanya dulu. Pertanyaan ini verifikasi. Qalu bala, benar telah datang kepada kami. Lalu malaikat mengatakan, mereka mengatakan, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, memang utusan-utusan itu atau wakilnya berupa ulama atau ustadz-ustadz telah sampai kepada kami, tetapi Allah menentukan bahwa orang yang kafir itu akan mendapatkan siksaan di neraka. Baru kemudian para malaikat yang menjaga neraka bilang, silahkan masuk. Nah, jadi untuk penghuni neraka ditunda-tunda. Begitu datang, pintu masih tertutup. Itu sudah tertunda. Lalu para penjaganya bertanya, dialog tanya jawab ini juga menunda mereka masuk ke neraka. Ditambah lagi dialog itu sekaligus memverifikasi apakah benar orang-orang ini layak dimasukkan ke neraka. Karena mereka mengakui kesalahannya, maka baru mereka dimasukkan ke neraka. Jadi tidak ada salah kirim ke neraka. Beda dengan di dunia, banyak orang yang tidak salah, orang yang tidak salah masuk ke penjara, tapi orang yang berbuat salah malah tidak masuk penjara. Ya. Kita sering membaca berita, di berita-berita saja banyak, apalagi yang tidak diberitakan, banyak orang yang tidak bersalah, apakah secara hukum agama atau secara hukum negara, tapi masuk penjara. Di neraka tidak ada. Semua pasti dicek dulu, diverifikasi orang yang bersangkutan. Baru setelah itu mereka dipersilahkan masuk ke neraka. Beda dengan orang-orang yang bertakwa, kalimatnya bukan idza ja'uha futihat, tetapi sebelum futihat ada kata wa. Kalau nggak salah di ayat 73 ya. Itu hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka itu tiba di surga, di depan surga, wa futihat, ada wawunya. Wawu artinya sedangkan pintunya sudah terbuka. Jadi tidak ada penghalang bagi penghuni surga untuk masuk karena pintunya sudah terbuka. Dan malaikat pun tidak bertanya. Malaikat langsung mengucapkan salam, salamun alaikum. Selamat bagi kalian, kalian beruntung. Jadi untuk penghuni surga tidak ada penundaan, pintu sudah terbuka dan tidak ada dialog.
Karena dialog atau pertanyaan itu mengganggu, menghambat. Sedangkan orang dari panasnya di padang mahsyar, itu mereka ingin segera sejuk dan segera menikmati makanan dan minuman yang lezat. Lalu mereka langsung masuk. Dan karena itu, maka penghuni neraka, karena di sana itu banyak api, maka manusia di situ ikut terbakar. Karena mereka ikut terbakar, maka sekaligus mereka menjadi bahan bakar. Allah menyebutnya, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Bertakwalah atau jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya itu berupa manusia dan batu. Sebenarnya yang membakar itu api. Tetapi kalau api itu menjilat kepada manusia, manusia itu bisa terbakar. Maka ketika dia terbakar, dia ikut menjadi bahan bakar. Dan bahkan batu-batuan di sana. Dan neraka semacam itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ini Allah memberikan peringatan supaya kita jangan sampai terlanjur berada di depan neraka. Masuk surga atau masuk neraka itu hanya akibat dari perilaku sekarang. Karena masuk surga atau neraka itu akibat, maka yang penting kita sekarang ketika hidup di dunia ini menjaga diri jangan sampai berperilaku yang layak dimasukkan ke neraka. Karena di sana keadilan itu ditegakkan benar-benar adil. Adil itu gimana? Adil itu sesuai dengan hukum, ya. Dan hukum Allah tidak pernah diubah-ubah. Ya. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Hukum Allah itu tetap tidak berubah-ubah. Beda dengan hukum di dunia. Kalau ada orang mempunyai selera tertentu, maka selera itu harus terlaksana, peraturannya yang diubah. Tapi kalau Allah peraturannya tetap berjalan dan melaksanakan peraturan itu namanya adil. Nah, karena itu kita diwanti-wanti oleh Allah sebelum kita memasuki alam akhirat, kita sekarang ini menjaga diri. Ini bulan puasa, bulan yang baik sekali. Menurut Rasulullah itu setan dibelenggu. Artinya gimana? Ini, kalau kita itu puasa itu menahan diri dari hawa nafsu. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu, maka setan tidak akan bisa mengganggu. Meskipun setan itu bebas, tetapi karena tidak bisa mengganggu, maka akibatnya sama saja dengan mereka dibelenggu. Karena sama-sama tidak bisa mengganggu. Saya kasih contoh, kalau orang yang lumazah itu mata duitan. Orang yang mata duitan itu mudah sekali tergiur. Iming-iming yang memberikan harta atau apapun yang memberikan kenikmatan dunia. Tapi orang yang tidak mata duitan, yang tidak hubbud dunia, tidak mencintai dunia, tapi lebih mencintai Allah, maka diiming-imingi uang miliaran pun atau bahkan triliunan pun tidak akan bergeming. Nah, orang yang bisa menahan hawa nafsunya ini, itu tidak akan bisa ditembus oleh setan untuk diganggu. Ya, karena itu Allah menyebutnya fattaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka. Caranya adalah ketika hidup di dunia, kita jangan sampai mata duitan dalam konteks al-humazah. Dan api di neraka yang disebut hutamah itu tidak pernah padam. Kalaupun mereka api itu akan padam, Allah menambah lagi.
ma'wahum jahannam, tempat mereka itu di neraka jahannam. Kullama khobat, ketika api itu hampir padam, zidnahum sa'ira, kami tambah nyalanya. Jadi tidak pernah padam. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk api di sana. Tetapi kalau kita membuat kiasan itu kan kita hanya berdasarkan pengalaman kita di dunia. Itu bagaikan blowout sumur gas. Ada gas, cadangan gas di dalam tanah, dibor. Kalau tidak hati-hati, mata bor itu diputar. Kalau itu misalnya di bawah ada batu, maka intan dan batu yang di berbenturan itu bisa menghasilkan percikan api. Nah, itu bisa membuat gasnya itu nyala. Kalau sudah nyala, dia menyembur, apinya akan besar sekali. Nah, saya pernah menyaksikan blowout, ya, semburan api dari gas itu di Subang waktu itu. Subang itu sumber gasnya tidak sebanyak di Aceh, di Lok Sukon. Itu apinya lebih tinggi daripada Monas. Karena itu lebih tinggi dari Monas, suaranya meraung-raung. Dan panasnya, saya waktu itu berusaha mengambil foto. Dari jarak 2 kilometer saja, itu panas sekali. Saya tidak bisa menahan panasnya kalau tidak berada di belakang pohon. Mencari pohon yang besar, terus keluar sebentar, jepret, masuk lagi. Karena lama sedikit nggak tahan panasnya. Bagaimana kalau di neraka itu banyak sekali blowout semacam itu? Bisa saja itu bumi di akhirat itu sebagian berupa surga, sebagian berupa neraka. Bumi berdampingan, ya, tanah berdampingan, tapi yang satu subur, yang satu kering dan berapi. Bisa saja terjadi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin menyaksikan di dunia ini, mana ada tanah yang betul-betul berdampingan itu kok bisa yang satu kering, yang satu subur. Silakan bapak datang ke Mesir, dari Kairo ke selatan, orang menyebutnya Luxor. Luxor itu mungkin orang-orang Inggris yang menjajah Mesir waktu itu tidak bisa menyebut bahasa Arab Al-Aqsar. Al-Aqsar itu artinya istana-istana. Qasrun, istana. Itu bekas tempat tinggalnya Fir'aun. Tempat itu dibelah oleh Sungai Nil. Di sebelah kiri, kalau kita baru datang dari Mesir, dari Kairo, sebelah kiri begitu datang itu tempatnya subur. Terus kita nyebrang Sungai Nil pakai kapal, Sungai Nil itu lebar sekali. Terus di seberang sana itu kering, tandus, padahal di pinggir kali, gitu. Orang sana menyebut yang subur itu Life Valley, nah, lembah kehidupan, dan yang kering disebut Death Valley, nah, lembah kematian. Dan disitulah raja-raja Fir'aun itu dikubur, bukan di Kairo. Di Kairo itu yang namanya piramid, itu tempat kuburan orang-orang yang di bawah raja. Raja-raja itu kuburannya di Luxor. Dan diteliti oleh para peneliti, ternyata banyak goa-goa yang tertutup rapih, yang tidak bisa dibedakan mana pintunya. Itu ditemukan beberapa lorong, beberapa goa, masuk, dan liku-liku jalannya. Nanti di dalam itu ada semacam chamber, ruangan besar, di situ tempat raja dikuburkan. Nah, yang saya ingin mengatakan adalah bahwa bisa saja besok di alam akhirat itu
Satu sisi itu surga yang subur sekali dan datarannya tinggi, ya makin ke tengah makin naik, makin tinggi, makin nyaman ditinggali. Sedangkan neraka ini dataran rendah. Dari situ maka kita bisa memahami bahwa di surat Al-A'raf itu disebutkan dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni neraka melihat penghuni surga itu makan dan minum, sedangkan mereka di neraka kehausan dan kelaparan. Mereka bilang, berikan kami dong sebagian dari makananmu. Terus orang yang di surga menjawab, innallaha harramahuma, Allah mengharamkan makanan dan minuman ini untuk orang-orang kafir. Ya. Nah, ketika api itu mau mati, dibesarkan lagi, berarti gasnya menyembur lagi. Nah, karena semburan itu begitu tinggi, maka digambarkan oleh Allah, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Ini konteksnya masih di padang mahsyar. Ketika orang-orang masih di padang mahsyar, calon penghuni neraka sudah ada di sektor yang dekat neraka, dan orang-orang yang bertakwa berada di sektor yang dekat dengan surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu didekatkan dengan surga. Ya. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Orang-orang yang banyak durhaka itu melihat neraka dengan jelas. Nah, orang-orang bisa melihat dengan jelas, dan apinya itu juga melihat orang itu. Nah, Allah mengibaratkannya idza ra'athum, ketika api itu melihat mereka. Kalau tadi saya umpamakan di sini adalah semburan api dari gas yang blow out, api semacam itu kan naik begitu. Sementara di padang mahsyar orang-orang kafir masih di kejauhan. Nah, seolah-olah api yang naik ini mengintai, mana calon penghuniku, mana calon penghuniku. Jadi dikatakannya idza ra'athum, ketika api ini melihat mereka, mim makanim ba'id, dari tempat yang jauh. Dari kejauhan saja sudah kelihatan. Sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Orang-orang di padang mahsyar calon penghuni ini mendengar gemuruhnya api yang bersuara seperti marah, meraung-raung. Jadi api itu meraung-raung seperti macan atau harimau yang marah gitu. Wazafiro, dan suara api yang gemuruh. Nah, saya heran kenapa ada mobil pakai merek Zafira. Zafiro itu artinya gemuruhnya api yang besar. Kalau dulu penjual gorengan itu kan pakai air minyak tanah yang dipompa di tangki, sehingga apinya itu gemuruh sekali. Sekarang tidak begitu gemuruh karena pakai gas. Nah, api sekecil itu saja gemuruh, apalagi yang besar. Nah, karakternya api, kalau kita dekat dengan api itu, maka api itu suaranya gemuruh. Tapi kalau kita jauh, suaranya tinggal desisan. Desisan itu bisa kita amati ketika kita kalau pergi ke arah Cirebon, kemudian kita lewat Pantura, di situ ada api yang dibakar, ya. Gas yang dibakar supaya tidak meledak. Nah, apinya itu kecil. Itu dari jalanan itu bunyinya desis. Nah, orang yang di sektor muttaqin, orang yang bertakwa itu kan di sektor yang dekat dengan surga. Mereka la yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar desisnya api. Jadi api ketika jauh bunyinya itu desis, tapi ketika dekat gemuruh. Betapa orang-orang kafir itu dekat sekali dengan neraka itu.
Kalau orang surga, calon penghuni surga, mendengar pun desisnya tidak. Nah, jadi ini memberikan gambaran menakut-nakuti kita. Tapi menakut-nakuti yang real. Beda dengan setan. Kalau setan itu menakut-nakuti yang tidak real. Lagi zafir disebut lagi di ayat ini, lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasmaun. Bagi mereka gemuruhnya api. Nah, kalau sudah masuk, gemuruh itu makin dahsyat. Karena makin dahsyat, wa hum fiha la yasmaun, mereka tidak bisa mendengar lagi. Karena kendang telinganya itu menjadi peka. Jadi mereka punya telinga dan telinganya masih berfungsi, tetapi tidak bisa mendengar karena kerasnya gemuruh tadi. Kerasnya gemuruh saja itu sudah siksaan. Kalau ingin merasakan siksaan suara, coba kita berdekat-dekat dengan, misalnya ada konser, terus di posisi yang di depan sound system yang besar wattnya itu, nanti ke telinga kita akan peka. Itu suara yang didesain untuk menghasilkan keindahan. Sedangkan di neraka bukan untuk keindahan. Maka suara saja itu sudah menyiksa, apalagi apinya. Dan mereka ketika dimasukkan di sana, hidup tidak, mati tidak. Dan mereka ketika terbakar kulitnya, kulit itu akan cepat diganti. Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naro. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit mereka itu hangus, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Ini artinya kualitas kemanusiaan secara fisik di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat, akan lebih kuat dibanding dengan kualitas manusia di dunia. Orang ketika di dunia, begitu terbakar, hangus, mati dia. Tapi kalau di neraka, mereka nggak mati. Berarti daya tahan tubuh mereka memang tinggi. Dan pergantian sel itu cepat sekali. Hangus, kemudian diganti selnya. Kita di dunia ini, kulit ini selalu sel-selnya itu ada yang aus, kemudian diganti dengan sel baru. Nah, kalau anak-anak muda, terutama anak-anak, itu pergantian sel itu begitu cepat, sehingga kulit mereka halus karena pergantiannya cepat. Tapi orang tua pergantiannya lambat, sehingga banyak yang kering. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan sel kita itu lambat. Tapi di akhirat, pertumbuhan itu cepat. Karena cepat, maka setelah angus, mereka sehat kembali, syarafnya itu bisa merasakan kembali. Bisa merasakan panasnya. Jadi itu akan merupakan siksaan yang terus-menerus. Liyadzuqul azab, supaya mereka bisa merasakan siksaan. Kualitas kemanusiaan di akhirat itu banyak digambarkan baik di neraka maupun di surga. Kalau di surga, karena pergantian sel kulit itu cepat, maka orang di surga tidak pernah tua. Seperti digambarkan oleh Rasulullah, di surga nggak ada orang tua. Waktu Rasulullah ditanya seorang ibu-ibu yang sudah tua, Rasulullah mengatakan tidak ada orang tua. Wanita itu menangis. Lalu mendatangi Rasulullah lagi, katanya tidak ada orang tua. Rasulullah menjelaskan, iya, orang yang tua seperti kamu nanti di sana akan menjadi muda. Para wanita pun juga begitu. Kelihatan muda terus. Fa'ansya'nahunna insya'an. Menjadi mereka itu seperti perawan terus-menerus. Itu karena pergantian selnya mereka cepat. Dan pengamatan mereka juga tajam. Tidak seperti kita. Kita 5 kilo mungkin sudah kabur. Ya. Tapi di sana
bisa melihat jauh sekali, sehingga dialog yang saya katakan tadi antara penghuni surga dan penghuni neraka itu bisa terjadi meskipun jauh, mereka bisa melihat dan bisa berdialog, omongannya, kata-kata, suaranya bisa mencapai. Kemudian di sana mati tidak, hidup sengsara. Maka diibaratkan oleh Allah sebagai la yamutu fiha wa la yahya. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Orang yang datang menghadap Tuhannya itu dalam keadaan banyak dosa, maka mereka mendapatkan neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Nah, karena hidup sengsara, mati tidak bisa. Lalu kalau keadaan semacam itu, kalau bersabar gimana? Sabar tidak berpengaruh. Ya, Allah melalui malaikatnya mengatakan hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang kalian dustakan dulu. Afasihrun hadza? Ini sihir apa bukan? Am antum la tubsirun, atau kalian tidak bisa melihat? Islauha, silahkan kamu masuk di neraka itu, fasbiru aula tasbiru, silahkan kalian bersabar atau tidak bersabar, sawaun alaikum, sama bagi kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kalian disiksa sesuai dengan amal kalian. Dan siksaan di neraka itu yang paling ringan digambarkan oleh Rasulullah sebagai berikut. Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi jamratan. Siksaan yang paling ringan adalah ketika ditumitnya itu dikasih bara api yang kecil. Tapi panasnya bara api itu yaghli min huma dimaghuh, bisa membuat otak mereka itu mendidih. Betapa panas. Kita kalau masak di atas kompor, itu lama mendidihnya, dan itu hubungan antara api dan air itu dekat sekali, hanya dengan lapisan logam. Tapi ini, jarak antara kaki dan otak itu cukup jauh, tapi bisa mendidih. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Nah, ini ada sedikit informasi bahwa ada seorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW tapi tidak mau beriman, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu karena cintanya kepada Rasulullah SAW, karena sayangnya dan perlindungannya beliau kepada Nabi Muhammad ketika diancam, dan juga ketika di embargo oleh penghuni Makkah, yang melindungi adalah Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini lalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tetapi karena dia tidak membaca la ilaha illallah, dia tidak bisa dientaskan dari neraka ke surga. Cuma syafaat itu hanya bisa membuat dia dipinggirkan saja di neraka. Ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Siksaan yang paling ringan bagi seseorang adalah Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghuh. Dia seperti tadi, ditumitnya dikasih bara api yang bisa membuat otaknya itu mendidih. Gambaran yang menakutkan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita menjauhi hal-hal yang bisa membuat kita musyrik. Salah satu kuncinya adalah cinta dunia. Kunci untuk kemusyrikan itu salah satu diantaranya adalah terlalu mencintai dunia. Kalau orang mencintai dunia, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Neraka disebut hutomah. Hutomah itu artinya api yang memecah atau membelah. Karakternya api, kalau kita membakar plastik misalnya,
maka molekul-molekul plastik itu akan terpisah, akan terpecah. Nah, karakter memecah itu namanya hutamah. Jadi bisa memecah, membelah atau memisahkan sel-sel. Betapa panasnya. Ya, mudah-mudahan ayat-ayat ini cukup memberi peringatan kepada kita supaya kita kembali kepada Allah, kita bangun rasa cinta kepada Allah sehingga kita jauh dari cinta kepada dunia. Dan bulan Ramadan ini adalah saat yang bagus sekali untuk mengendalikan hawa nafsu karena cinta dunia itu biasanya terdorong oleh hawa nafsu. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak salah dengar, api neraka itu adalah panasnya seper-70 api dunia. Itu pertama. Seper-70. Artinya api neraka akan berlipat sampai 70 kali di api yang ada di dunia. Itu pertama. Yang kedua, kalau nggak salah, nah saya baca di mana bahwa fisik kita ini yang di neraka itu diperbesar, gerahamnya itu seperti gunung Uhud. Nah, saya nggak bisa membayangkan bagaimana mungkin ada penjelasan Al-Quran dalam hadis. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama bahwa api neraka itu 70 kali lipat dari panas dunia. Iya, Rasulullah memberikan gambaran semacam itu. Coba Pak, panasnya api di dunia itu kalau kita hanya melihat kompor, ya tidak terlalu panas Pak. Saya pernah melihat pabrik baja di Krakatau Steel. Api itu bisa membuat besi baja seperti bubur, Pak. Ya, jadi itu panas yang seperti itu mungkin masih bisa ditingkatkan lagi. Itu saja dikalikan 70, kayak apa, Pak? Ya, kalau yang di dunia aja itu bisa meluluhkan baja, bagaimana badan kita? Jadi di dunia saja sudah seperti itu. Jadi tidak tergambarkan, Pak. Ya itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mohon maaf saya kurang jelas, aduh Pak. Bahwa neraka itu juga tubuh manusia di besar dan malamnya juga seperti itu. Nah, bagaimana? Kalau besarnya itu saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Kita di pertanyaannya itu badan kita itu besok diperbesar. Itu bisa saja. Kalau kita melihat manusia sekarang itu pendek-pendek. Manusia zaman dulu tinggi-tinggi, Pak. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah melihat ke atas, karena tinggi sekali. Jadi orang-orang zaman dulu, mungkin zaman Nabi Adam juga tinggi. Nah, apakah kita nanti sama besarnya dengan orang-orang di generasi itu? Kalau semuanya sama, berarti untuk kita orang Indonesia menjadi diperbesar. Gitu kan? Jadi kata diperbesar itu relatif. Tapi yang jelas, kualitas kemanusiaan di sana jauh lebih tinggi daripada kualitas kemanusiaan di sini. Kekuatannya maupun itu tadi pergantian selnya, tadi saya nyebut pandangan mata itu lebih tajam di sana, baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Allah menyebutkannya asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Betapa pandangan mereka itu tajam dan betapa pendengaran mereka itu sensitif. Jadi begitu kita diciptakan kembali di sana, itu sense atau indera kita itu menjadi lebih sensitif. Karena indera kita itu menjadi sensitif, maka kalau ada panas sedikit saja, makin panas. Jadi kualitas apinya saja sudah 70 kali lipat, kualitas saraf kita lebih tajam. Nah, kita bayangkan enaknya,
kalau makan buah itu kualitas buahnya lebih enak daripada buah di sini, saraf kita lebih sensitif. Kita bisa membayangkan kalau saraf kita itu lagi kebal, ya. Kalau kita minum terlalu panas, kan terus menjadi kurang sensitif. Kita merasakan manis, asam gitu nggak begitu terasa. Itu ketika saraf rendah. Di sana itu sarafnya lebih sensitif, maka nikmatnya, lezatnya buah-buahan di sana itu berlipat-lipat kali. Nah, maka kita bisa memahami kalau dorongan seksnya orang di sana lebih tinggi, itu ya pantas. Kalau dorongan seksnya itu lebih tinggi, maka kalau mempunyai pasangan lebih banyak, ya pantas. Itu kan. Karena kalau dorongannya kuat tapi tidak ada daya tampung, itu juga tersiksa. Ya. Jadi, dan di sana ada syahwatnya, ada. Lahum fiha ma tashtahihil anfus. Orang-orang yang ada di surga itu akan memperoleh apapun yang syahwat itu keinginan. Yang mereka mempunyai keinginan. Yang nafsu mereka mempunyai keinginan. Lahum fiha, bagi mereka di surga, ma tashtahihil anfus. Apa yang diinginkan oleh nafsu-nafsu. Jadi di surga ada hawa nafsu, Pak. Dan hawa nafsunya juga lebih kuat. Nafsu makan kuat, nafsunya kuat, sarafnya bagus, makanannya berkualitas. Masya Allah, nikmat Pak. Ya, kalau tingginya saya tidak tahu seberapa besarnya, cuma saya mengiaskan kalau manusia zaman dulu itu memang tinggi besar, maka bisa seukuran mereka, bisa juga ukurannya lebih lagi, ya, karena memang kualitasnya lebih besar. Terima kasih. Baik, ini di online ada dari Pak Ian Mulyana. Jika kita tidak dianjurkan untuk mencintai dunia berlebihan dan dunia akan mencelakakan kita di akhirat, seharusnya ada standar bagi kita bahwa hal duniawi sudah lewat batas dan ada peringatan saat kita akan melewatinya. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Gini Pak Ian, batasan angka tidak ada. Batasan angka tidak ada. Yang ada batasan kualitas. Kualitas itu begini. Pertama, cara sikap kita terhadap harta. Kita menggunakan harta itu sebagai fasilitas untuk surga. Jadi kalau kita mempunyai uang 100.000 misalnya, aku mau jadikan apa 100.000 yang bernilai di akhirat. Ya, dalilnya di surat Qasas. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Di bagian akhir cerita Qarun ini, Pak. Cerita namanya Qarun. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, gunakanlah untuk mencari kehidupan yang baik di akhirat. Jadi kalau punya uang 100.000, ini 100.000 ini saya gunakan apa yang ada bobotnya di akhirat. Kalau hanya untuk bersenang-senang, enak di dunia, tapi tidak ada bobotnya di akhirat. Apakah ini harus diberikan orang lain? Tidak harus. Kalau 100.000 itu kan minim. Orang yang punya duit aja 100.000 disedekahkan habis, nanti dia nggak bisa makan. Begini, aku mau makan sehingga tenagaku pulih, saya mempunyai tenaga kembali, aku akan gunakan tenaga yang prima setelah makan ini untuk membaca Al-Quran. Jadi 100.000 menjadi makanan menjadi bacaan Quran. Yang mengkonsumsi kita sendiri. Jadi setiap kali kita belanja, kita hitung-hitung, ada enggak nilai akhiratnya? Kalau ada, kita gunakan. Jadi apalagi kalau uangnya miliaran. Uang miliaran tidak menolong kita di akhirat. Sayang dong. Sayang, ya. Dan Allah memberi kita tidak hanya harta,
tenaga kita, pikiran kita, itu semuanya kita olah supaya menjadi kehidupan baik di akhirat. Nah, Pak Yan tanya, batasannya apa? Batasannya, kalau dengan harta itu kita lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat, itu sudah melampaui batas. Jadi bukan angka. Kalau misalnya punya uang 10 juta, tapi 10 juta membuat lupa kepada Allah, itu sudah kebanyakan. Itu sudah kebanyakan. Tapi kalau orang punya ratusan miliar, punya triliunan, membuat dia makin bertakwa seperti Nabi Sulaiman, oh ya nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Ada seorang nabi yang ditanya, kenapa kamu suka harta? Loh, ini harta ini kan karunia dari Allah. Kalau ini karunia dari Allah, maka makin banyak karunia yang saya terima, saya makin senang. Jadi makin banyak harta, makin senang. Tapi ingat, karena itu karunia dari Allah, maka kewajiban kita bersyukur. Cara mensyukuri gimana? Kita gunakan harta yang makin banyak itu untuk memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Dalilnya wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Yan. Ada dari Pak Hadi bertanya apakah di malam dan apa kegiatan sehari-hari di surga? Di surga itu ada siang dan malam, ada Pak, karena surga itu adanya di alam akhirat dan ada buminya. Dalilnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi kita itu nanti diganti dengan bumi yang lain. Bukan lalu terus bumi ini berubah menjadi bumi di akhirat, enggak. Kita sekarang tinggal di bumi ini, buminya dunia, kita nanti akan otomatis oleh Allah dipindah ke bumi di akhirat. Bumi itu sudah ada. Disebut diganti dengan bumi yang lain. Itu sama dengan misalnya kita tinggal di satu rumah, misalnya sama-sama di Jalan Lodan, rumah nomor 7, ini 56 ya, 7, terus pindah ke rumah nomor 10. Rumah nomor 10 itu tidak harus rumah baru, mungkin rumah lama, tapi ketika pindah, oh aku sudah pindah ke rumah yang baru, bukan bangunannya yang baru, pindahnya yang baru, tinggalnya yang baru. Jadi kita sekarang ada di sini, besok ada di bumi sana. Bumi itu bisanya ada, harus ada ruang. Ruang itu langit. Jadi di sana juga ada langit. Matahari ada nggak? Ada. Cuma kita tidak tersengat oleh sinar matahari. Ya, digambarkan la yarawna fiha syamsa wala zamharira di surat Al-Insan. Mereka tidak melihat matahari dan mereka juga tidak tertimpa kedinginan. Oh, gimana itu gambarannya? Jadi siang hari ada matahari, tapi tidak menyengat karena pohonnya di sana itu rindang sehingga mereka kamu begini ini sampai malam oleh pohon-pohon itu, dan tidak terlalu dingin meskipun itu dataran tinggi sehingga mereka tidak merasa kedinginan. Jadi ada siang, ada malam. Cuma satu harinya berapa jam? Itu relatif. Ya, relatifnya itu bumi kita ini berputarnya satu kali putaran, kita anggap satu hari. Satu hari terus dibagi 24, masing-masing bagian disebut jam. Nah, di alam akhirat itu buminya juga berputar. Tapi perputaran itu lebih lama. Sehingga kalau Allah menggambarkan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dalam satu hari yang hitungannya itu seperti 1000 tahun. Nah, jadi
perputarannya beda, buminya itu besarnya beda. Besarnya beda karena orang seluruh dunia sejak dari zaman Nabi Adam sampai yang pernah hidup di hari kiamat besok, itu akan bisa tertampung semuanya di bumi itu. Berarti buminya besar sekali. Gitu Pak Khairul. Oh. Salam. Bayangnya sebelumnya boleh. Apakah orang Muslim itu ada yang lebih neraka, Pak? Apakah orang Muslim itu apakah ada di neraka sebelum masuk ke surga? Ada, Pak. Ada. Pertanyaannya, apakah ada Muslim yang masuk neraka? Ada. Yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi banyak dosanya. Ya. Jadi dosa, kalau orang nanti di padang mahsyar itu ditimbang di bobotnya amal baik soleh dan amal buruknya itu mana lebih banyak. Kalau dia lebih banyak buruknya, dia akan neraka. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus, maka la ilaha illallah itu akan bisa mengentaskan dia dari neraka. Cuma kapan? Itu tergantung dosanya seberapa banyak. Ya, dosanya seberapa banyak. Asal dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus, maka dia akan punya hak untuk masuk surga karena Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, berapa lama? Relatif. Mau berlama-lama atau sebentar. Kalau kepengen berlama-lama, ya berbanyak-banyaklah berbuat dosa. Ya, kalau tidak ingin masuk sama sekali, hindari dosa. Puasa ini saat kita harus bisa mengendalikan dosa. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fima taraka ta'amah wa syarabah. Kalau ada orang puasa Ramadan tapi tidak bisa meninggalkan dosa, maka Allah tidak butuh. Ya, kita latihan mengendalikan hawa nafsu. Begitu. Baik, karena juga waktu sudah lebih dari 20 menit. Insya Allah jamaah yang hadir di masjid akan melaksanakan sholat isyraq. Kami mohon maaf sekali kepada saudara QCD, atas nama QCD yang ada beberapa pertanyaan namun belum bisa kami jawab pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada para jamaah yang hadir di masjid, kepada Ustadz terutama. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih juga Ibu. Terima kasih Pak Riksa. Ya Bu, terima kasih juga Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat. Amin. Ya, amin. Begitu juga Pak Riksa dan keluarga. Ya Bu Laksmi, mudah-mudahan tetap sehat Bu Laksmi. Amin. Assalamualaikum.